Baik, mari saudara siapkan hati kita untuk firman Tuhan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, apapun situasi kami tetap berkata, Yesus teramat baik di dalam kehidupan kami. Seberapa sakit pun kami, seberapa kesulitan pun kami, seberapa tekanan pun datang dalam hidup kami, tidak akan mengubah bahwa dari mulut dan hati kami tetap berkata, Yesus itu baik. Berfirmanlah bagi setiap kami, Allah Roh Kudus, urapi kami, kuatkan kami, sembuhkan kami, bebaskan dan pulihkan kami semua pada saat ini lewat kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, langsung saja karena durasi kita sangat-sangat terbatas. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Saya Mampu Karena Roh Kudus. Saya mampu karena Roh Kudus. Coba katakan sama-sama, saya mampu karena Roh Kudus. Kata saya ganti nama sendiri, 1, 2, 3. Christian mampu karena Roh Kudus. Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Mari kita buka sama-sama. Sakaria 4 ayatnya yang ke-6. Sakaria 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yang bisa membuka, mari sama-sama baca 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, yang menarik saya mau baca dari terjemahan VMD, versi mudah dibaca. Ia berkata, inilah pesan dari Tuhan kepada Zerubabel. Pertolonganmu tidak berasal dari kekuatan dan kuasamu. Tidak, pertolonganmu datang dari rohku. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saya yakin bahwa kita semua setuju, kita semua sepakat bahwa di masa sukar ini Roh Kudus adalah penolong buat kita. Secara spesifik dikatakan di sini pertolonganmu, pertolongan Anda, pertolongan saya datang dari rohku kata Tuhan atau merujuk kepada Roh Kudus. Kita sepakat bahwa Tuhan adalah penolong kita di masa sukar ini. Yang setuju katakan amin. Mazmur 21, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? But my help comes from the Lord. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi secara spesifik kita tentu tahu bahwa Tuhan itu Tritunggal, saudara ya. Secara spesifik dari pribadi Allah ini siapa yang menjadi penolong kita? Maka Yohanes 14 ayat 16 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kata penolong di sini bahasa aslinya Parakletos. Ini adalah nama lain daripada Roh Kudus. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang 4 orang bahwa aku akan minta kepada Bapa, kalian akan mendapatkan penolong yang lain. Berarti penolong yang akan menggantikan Yesus. Bisa tangkap ya. Jadi Roh Kudus adalah penolong yang akan menggantikan Yesus. Ada kan suka batanya begini, Gembala, bagaimana itu Roh Kudus itu? Kita kayaknya sampai sekarang susah untuk susah untuk nangkap. Roh Kudus itu sebenarnya bagaimana? Anda mau bayangkan seperti apa Roh Kudus, maka bayangkanlah Yesus. Karena Yesus sendiri yang bilang, kalau aku sudah pergi, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa kirim 4 orang, penolong yang lain dia akan ganti pada dia. Berarti kalau mau bayangkan Roh Kudus, bayangkanlah Yesus. Yesus menyembuhkan, Roh Kudus menyembuhkan. Yesus memulihkan, berarti Roh Kudus juga memulihkan. Yesus menghibur, berarti Roh Kudus juga menghibur. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yes, berarti sama. Roh Kudus juga berbelas kasihan. Yesus care, berarti Roh Kudus juga care. Yesus menolong orang, berarti Roh Kudus juga menolong. Yesus melakukan mujizat, berarti Roh Kudus juga sama. Jadi sebetulnya tidak sulit membayangkan siapa Roh Kudus dan seperti apa dia. Bayangkanlah Yesus. Karena Roh Kudus adalah penolong yang lain daripada Yesus. Atau Yesus di dalam wujud roh. Makanya kalau orang baca Kisah Rasul 16, coba bisa buka dengan cepat. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-7 berkata,
Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Siapa Roh Yesus di sini? Roh Kudus, berarti Roh Kudus adalah Yesus dalam wujud roh. Bisa tangkap ya saudara? Nah, kenapa Roh Kudus ini spesifik dan spesial for orang, khususnya di masa-masa sekarang? Karena saya percaya bahwa Roh Kudus inilah yang adalah pribadi Yesus yang memang diutus Bapa for orang untuk menolong, memampukan, menguatkan supaya meski di tengah kesulitan torang itu tetap kuat. Filipi 1 ayat 19 bilang begini, ini ayat dahsyat sekali saudara. Filipi 1 ayat 19. Yang bisa buka dengan cepat silahkan. Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan siapa? Roh Yesus Kristus atau Roh Kudus. Yang akan apa? Menolong. Katakan Roh Kudus penolongku. Roh Kudus memampukanku. Roh Kudus menguatkanku. Saudara, hari-hari ini Roh Kuduslah yang kita perlukan. Menghadapi masa sukar, menghadapi masa sulit ini, kita semua butuh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Coba tengok sebelah-sebelah kau bilang, engkau butuh Roh Kudus. Balas padi engkau leno jangan cuma bilang-bilang orang saudara. Coba kita angkat wajah kita katakan, oh Roh Kudus aku membutuhkan engkau. Amin saudara. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita dimampukan atau diberdayakan oleh Roh Kudus? Yang pertama, berilah hidupmu dimerdekakan oleh Roh Kudus. Berilah hidupmu dimerdekakan oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang dimaksud roh yang hidup itu memerdekakan? Kita dimerdekakan dari apa sih? Macam-macam, dosa, kedagingan, kebiasaan buruk, hal-hal yang najis, hal-hal yang cabul, hal-hal yang jahat, dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kita, yaitu yang mungkin kelas-kelas berat saudara ya. Tetapi buat saya begini saudara, khusus buat kita di zaman now yang serba tough, serba sulit ini. Kita butuh Roh Kudus memerdekakan hidup kita dari apa? Ada satu belenggu yang namanya ketakutan. Tetapi saya percaya kalau ketakutan menguasai kita berlebihan, itu akan membuat kita stagnan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam hidup kita. So berilah hidup kita dimerdekakan oleh Roh Kudus dari roh ketakutan itu hari-hari ini. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, katakan sama-sama kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah yang menarik ketertiban di sini, dalam Alkitab bahasa Inggrisnya pakai kata sound mind. Sound mind itu artinya pikiran yang jernih saudara. Roh Kudus tolong kita, merdekakan kita dari apa? Berpikir pendek, yang berpikir di luar nalar, berpikir tidak logis, berpikir apa ya, karena sok kepepet, terburu-buru, kejepit. Akhirnya orang ambil keputusan-keputusan yang keliru. Roh Kudus bisa memberikan kita pikiran yang tenang, tetap jernih menghadapi segala keadaan apapun. Jadi yang pertama, berilah hidupmu dimerdekakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa dimampukan oleh Roh Kudus di masa sulit ini. Yang kedua, berilah jiwamu dituntun oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. On you di atas kamu dan in you di dalam kamu. Ini bicara tuntunan, ini bicara pimpinan. Berilah jiwa kita dituntun oleh Roh Kudus. Ingat saudara, Roh Kudus itu roh kebenaran, spirit of truth. Yohanes 8 ayat 32 berkata, kebenaran itu memerdekakan.
So tadi kan nomor 1, berilah hidup kita dimerdekakan. Bagaimana cara Roh Kudus memerdekakan kita? Dengan cara jiwa ini harus diberikan ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Terutama Roh Kudus memerdekakan kita dari apa saudara? Tadi ketakutan, tapi ada juga yang kedua hari-hari ini. Intimidasi. Intimidasi saudara. Tuduhan itu ngeri saudara, tuduhan itu memang menguras energi kita. Tuduhan akan berkata, ngana ndak sanggup, ngana ndak mampu, ngana bodok, sudah habis, ngana tamat, ngana periwayat. Tetapi kebenaran yang memerdekakan ketika Roh Kudus menuntun akan berkata, yes, segala sesuatu, segala perkara dapat kamu pikul di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. Intimidasi akan berkata, ngana pedosa terlalu banyak, Tuhan sudah mau terima pangana. Tetapi kebenaran Roh Kudus menuntun jiwa kita akan berkata, kamu diampuni, kamu dikasihi. Sejauh timur dari barat, aku melemparkan segala dosa dan kesalahanmu. Tuduhan atau intimidasi akan berkata, mau makan apa ngana besok? Ngana pe ida mau saya makan apa besok? Ndak kerja mau makan apa? Itu tuduhan saudara ya, ida saudara ya, istri dan anak. Khusus yang laki-laki. Tetapi kebenaran akan berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluan. Jangan khawatir akan hari esok, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Tuduhan itu menyita energi, makanya berilah jiwamu. Karena tuduhan itu ada di jiwa, khususnya pikiran. Berilah jiwamu, dituntun oleh Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana kita dimampukan oleh Roh Kudus? Yang ketiga, berilah hatimu dihiburkan oleh Roh Kudus. Yang menarik Roh Kudus ini saudara, Yohanes 16 ayat 6 dan 7 berkata, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Yes, ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa bikin kita sedih, bisa bikin kita down, kecewa dan lain-lain. Tetapi perhatikan ayat yang ke-7 Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur, Roh Kudus, Spirit of Comforter. Roh Kudus adalah roh penghibur. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, berarti kerajaan Allah hadir. Makanya waktu orang berdoa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, your kingdom come. Actually kita lagi ngundang Roh Kudus hadir saudara. Karena Roh Kudus inilah yang menghadirkan yang namanya kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14:17. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Karena apa? Makan dan minum bisa membahagiakan sesaat saudara. Beberapa hari yang lalu Pastor Bram titip bunga popaya. Nah saya lagi menjaga makanan saudara dan enak sekali bunga popaya itu kalau mocah dengan tawa garam. Yang tidak mengerti ya biarlah Anda tidak mengerti saudara. Tapi yang tahu itu enak sekali saudara. Dan itu salah satu masakan favorit. Tapi akhirnya apa saudara? Setelah kita makan itu saudara 3 hari ini mohon maaf kita kena diare saudara. Enak tapi menyusahkan juga saudara. Itulah makanya Alkitab bilang kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Karena makan bisa membuat enak, marbeking saki. Tetapi kerajaan Allah itu soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, penghiburan yang dikerjakan Roh Kudus. Bagaimana supaya hati ini bisa tetap terhibur meskipun kondisinya sedang menekan, sedang membuat kita kecewa, berduka. Jagalah hati kita. Katakan saya mau jaga hati. Jaga hati kita supaya tidak ada roh persungutan, roh kecewa, roh najis, hal-hal yang bisa mengkontaminasi hati kita, membuat kita kehilangan banyak hal. Makanya Alkitab dari jauh-jauh hari mengingatkan, jagalah hatimu. Berdoa dan berjaga-jaga dimaksudkan adalah jaga hatimu. Makanya 2 Timotius 1 ini ayat luar biasa saudara. 2 Timotius 1:14, coba orang buka. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam. Di dalam berarti inside our hearts. Di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus, orang semua ada harta yang indah di sini. Bukan emas, perak dan permata karena lagu bilang emas, perak dan permata tiada artinya. Apa itu harta yang indah? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, keselamatan. Itulah harta yang indah semua.
Tapi iblis ingin merampas ini, makanya orang mesti jaga hati. Makanya kan Alkitab di Kidung Agung bilang, tangkaplah rubah-rubah yang akan masuk ke kebun anggur yang lagi berkembang, lagi bersemi, lagi berbunga. Rubah-rubah itu adalah pekerjaan iblis yang menggerogoti. Kalau orang tidak jaga hati, ya sudah hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Apalagi di tengah keadaan-keadaan ini. Masuk roh-roh najis, roh kecewa, roh-roh cabul, roh-roh persungutan, kedengkian. Itu semua merampas harta yang indah yang ada di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Makanya berdoa dan berjaga-jaga, jagalah hatimu. Mengapa Alkitab di Kidung Agung pakai rubah, saudara? Rubah, little foxes, rubah-rubah kecil, saudara. Saya lihat di YouTube, saudara, ternyata fox atau apa ya, ya rubah, saudara ya. Apa kalau di Indonesia ya? Itu lucu, saudara. Tapi ternyata bisa merusak kebun anggur yang sedang berbunga, kata Kidung Agung. Kenapa Alkitab tidak pakai binatang-binatang lain yang lebih menyeramkan? Serigala misalnya. Atau apalah begitu. Seperti di 1 Petrus 5, singa. Karena ternyata saudara, iblis itu suka cari celah lewat hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang menakutkan banget. Saya pernah dengar saudara, ada satu pameran berlian sedunia itu diadakan di Sri Lanka. Ini pameran berlian termahal dari seluruh penjuru dunia kumpul semua di satu tempat saudara. Jadi dipamerkan. Jadi itu berlian termahal. Nah ada satu berlian itu pokoknya dari semua berlian dia tuh paling mahal. Jadi ditaruh di satu ruang khusus, ruang VVIP, hanya kolektor-kolektor ternama yang bisa dapat akses ke situ. Dan panitia berpikir bagaimana cara supaya ini berlian yang mau dicuri orang sebelum hari pameran. Maka mereka pakai peralatan super canggih untuk pokoknya mau amankan ini berlian, tidak ada yang bisa curi. Dan lucu saudara, mereka pakai pengaman di samping teknologi, di sekitar berlian itu, lemari kaca itu mereka taruh apa? Ular-ular kobra yang berbisa. Dengan maksud tidak ada yang mau dapat pancuri karena itu memang berlian paling mahal. Tahu tidak apa yang terjadi saudara? Semalam menjelang hari H pelaksanaan, ternyata berlian hilang. Tapi bukan yang dijaga kobra, tapi itu berlian kacili, banyak yang di ruangan lain yang tidak dijaga. Itu yang hilang. Setelah panitia hitung semua berlian yang hilang, harganya 10 kali lipat dari itu berlian satu yang dijaga. Sayang. Seperti itulah iblis saudara. Dia pakai hal-hal yang kecil, sepele yang tidak kita duga untuk mencuri sesuatu yang berharga dari kita. So berdoa dan berjaga-jaga. Jaga hatimu, amin. Dan yang keempat terakhir, bagaimana supaya kita bisa dimampukan, diberdayakan oleh Roh Kudus. Maka yang keempat, berilah rohmu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan oleh Roh Kudus. Berilah rohmu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan oleh Roh Kudus. Yakobus 4 ayat 5. Perhatikan saudara ayat ini. Kalau kita tidak perhatikan dengan baik kita akan kehilangan maknanya saudara ya. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Artinya apa? Tuhan mau Roh Kudus yang ada pada orang akan menggerakkan orang untuk apa? Bersekutu dengan Dia senantiasa. Itu maksudnya. Makanya saudara, kita anak-anak Tuhan kadang-kala tengah malam tiba-tiba terbangun. Enggak ada apa, tiba-tiba terbangun. Bisa aja itu Roh Kudus menggerakkan kita. Doa. Tiba-tiba tergerak entah apa, tiba-tiba bahasa roh. Itu Roh Kudus menggerakkan kita supaya tetap terhubung, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tiba-tiba tergerak baca Alkitab. Saudara, ada dua cara sederhana bagaimana tetap terhubung dengan Tuhan. Dan ini dimungkinkan Roh Kudus di dalam kita. Satu, cara terhubung dengan Tuhan itu adalah sembah dan pujilah Tuhan. Praise and worship.
Kolose Pasal 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nyanyian rohani, bahasa aslinya pneumatikos ode, bernyanyi di dalam roh atau worship in spirit, menyembah di dalam roh. Itulah saudara cara kita terhubung dengan Tuhan. Praise and worship, sembah dan pujilah Tuhan. Lalu yang kedua, cara kita tetap terhubung dengan Tuhan adalah berbicara kepada Tuhan. Seberapa sering kita berbicara kepada Tuhan? Bukan nanti memang ada waktu doa khusus, tetapi setiap saat berbicaralah kepada Tuhan. Ada satu ayat saudara dalam Keluaran 3:4, coba orang lihat. Keluaran 3:4 ayat 29. The story of Moses, kisah tentang Musa. Keluaran 3:4, 29, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa apa? Kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ternyata gini saudara, orang yang sering berbicara dengan Tuhan, ada something glorious dalam dirinya. Ada kemuliaan yang dia bahkan tidak sadari orang yang lihat. Saya ingat pertama kali naik gunung Sinai, oh mate, saudara. Bukan cuma ngeri aja, ngeri banget naik tengah-tengah malam saudara. Unta dalam kondisi gelap naik di unta dan pertama kali naik unta lagi saudara. Uduh, pokoknya sebelah-sebelah itu jurang dan dalam keadaan gelap. Nah ini sudah zaman tahun 2000-an, milenial saudara, milenium. Berarti sudah canggih, tapi tetap begitu. Saya bisa bayangkan sekitar berapa, 3000-an tahun yang lalu lebih ketika Musa Alkitab berkata naik turun itu gunung. Tuhan panggil Musa naik, turun lagi dia, naik turun saudara. Bayangkan untuk berbicara dengan Tuhan. Ini harga yang harus dibayar untuk sebuah kemuliaan. Banyak orang ingin mendapatkan sesuatu yang glorious dari Tuhan, tapi tidak mau bayar harganya. Musa bayar harga, naik turun gunung saudara. Tapi sekarang kan orang mau ibadah saja mikir-mikir, mau ibadah saja malas. Cuma mau ibadah online aja, cuma mau berapa lama kok buka HP, FB saudara. Tangan itu berat sekali saudara. Untuk bicara dengan Tuhan kayaknya susah sekali waktu. Terlalu sibuk. Maka kamu baca cerita dengan cewek, oh mate bisa berjam-jam saudara. Apa semua itu yang diobrolkan begitu saudara. Itu yang di pikiran saya. Itu 2 jam, 3 jam ada bahuk di mana. Apa semua isi obrolan itu. Membaca cerita satu DP silsilah keluarga pun kita rasa sudah buang-buang itu kalau 1 jam. Membaca tentang ngapain opak di mana, ngapain opak PKK di mana, somati atau belum, kalau somati DP kubur di mana, share lockdown tuh kubur di mana. Apa semua itu isi obrolan saudara. Membaca cerita dengan cewek bisa berjam-jam saudara. Alkitab berkata Tuhan Allah itu pencemburu men. Kalau lagi kesusahan baru bataria, oh mau ruata, tulung. Tuh, kalau lagi kesusahan Tuhan bilang kek biba cerita sangat pemai tua. Untung Tuhan tidak begitu saudara. Tuhan tetap berbelas kasihan. Orang yang sering bicara dengan Tuhan, saya percaya ada kemuliaan khusus yang Tuhan beri untuk orang-orang ini. Dan itu semua pekerjaan siapa? Roh Kudus. Roma 8 ayat 15. Oleh Roh Kudus kita dapat memanggil Tuhan dengan sebutan kehormatan. Apa? Ya Aba, ya Bapa. Hele wali kota tong boleh panggil papa itu satu kebanggaan saudara. Apalagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kon orang boleh panggil papa, aduh saudara. Itu luar biasa. Amazing. Amin. So sebagai penutup, apapun keadaan dan pergumulanmu saat ini. Mari angkat hatimu, angkat hidupmu. Katakan Roh Kudus, aku membutuhkan engkau. Roh Kudus akan datang menguatkanmu. Roh Kudus akan datang membantumu.
Roh Kudus akan datang menguatkanmu. Karena kita kuat, kita mampu oleh Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Buka kedua tangan kita saudara.